وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والبخاري ومسلم متفق عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan Sahibul Hajat, Bapak Bima dan juga istri, kemudian juga Bapak Reza beserta keluarga dan juga orang tua. Begitu pula juga dengan Pak RT, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukuran kita, pengajian kita 4 bulanan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan usianya, yang mau dimudahkan rezekinya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya jalin tali silaturahim. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini memperpanjang usia kita. Amin. Kemudian meluaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pula kita berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan lahirnya, hijrahnya, wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kita diperbanyak rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita silaturahim, yang kedua adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan pasangan. Walaupun tadinya ujian datang kepada kita. Sebelum nikah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada enggak yang jomblo? Jombloan, jomblowati, ya. Ada doanya agar mendapatkan jodoh. Ada enggak doanya? Allahumma, ikutin nih. Allahumma, jomblo aja. oh ya jomblo aja nih. Ketahuan jadinya. Barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini pada puasa kan ya? Doa makannya. Jadi doa jomblo itu Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Yang bapak-bapaknya ngaminin nih. Amin. Ya, jangan kau biarkan aku sendirian. Ya. Ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Susah. Namanya jodoh nggak kemana, betul nggak? Namanya jodoh nggak kemana-mana nggak dapat jodoh. Jadi harus kemana-mana maka dapat jodoh.
Saat lahir batinnya siap, maka jangan tunda lagi. Ya. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, segera menikah agar dapat menjaga pandangan dan sebagainya. Nah, bagi yang jomblo itu obatnya 2 kata Nabi. Hisa'u ummati as-siyam wal qiyam, memperbanyak puasa dan juga salat malam. Salat malam jarang, bahkan nggak pernah, puasa juga enggak, jomblo jelas ya. Nah, ini masalah nih ya. Hidupnya masalah. Makanya perbanyak puasa, perbanyak sholat malam, menjaga dirinya itu bagi yang belum menikah. Mudah-mudahan yang belum menikah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan duit ya. Kita dikit-dikit duit. Duit itu bukan segala-galanya. Duit itu bukan segala-galanya. Segala-galanya butuh duit. Duit itu nggak dibawa mati. Duit nggak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya duit seperti orang. Mudah-mudahan rezeki kita banyak. Karena kan kita silaturahim. Benar nggak kata Nabi? Mau banyak rezeki, minimal air minum aja dapat di sini, ya kan? Kemudian memperpanjang usia. Waktu lalu saya undang Ustadz Abdul Somad itu mampir ke Pesona juga. Nah, itu dekat Masjid Az-Zikri ya. Nah, itu baru pindah Pak Haji Gatot namanya kalau jamaah ada yang kenal. Saya undang langsung UAS tuh ke situ. Mudah-mudahan UAS bisa ke sini suatu saat. Ustadz Abdul Somad saya undang itu. Memang waktu beberapa waktu lalu lah, sama kondisinya juga masih pandemi. Jadi tidak diinformasikan ke banyak orang. Nah, beliau menyampaikan di situ bahwasanya yang dimaksudkan, diutip dari ulama lain, orang yang dipanjangkan usianya adalah orang yang bukan panjang usianya yang tadinya 50 jadi 55, tapi penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling bagus umurnya adalah orang yang panjang usianya, berkah aktivitas amalnya. Man qala umruhu wa hasuna amalu. Bisa jadi dia hanya 50 tahun, 60 tahun, tapi penuh dengan keberkahan, banyak manfaat buat orang lain, pahalanya banyak dan luar biasa. Kata Nabi, umur umat Nabi Muhammad SAW kisaran 60 sampai 70 tahun. Bapak Ibu nih, sering saya sampaikan biar kita paham nih. A'maru min ummati baina 60 ila 70. Wa aqalluhum may yajuzu zalik. Yang lebih daripada 60-70 tahun enggak banyak. Enggak banyak. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang usianya 69 siap-siap tahun depan, ya. Namanya umur enggak ada yang tahu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau kebalikannya, saya belakangan Bapak Ibu duluan. Tapi kalau dilihat dari fisik mungkin saya duluan. Takziah ke rumah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang usia, berkah. Sekarang udah lumrah, apalagi waktu lalu pandemi ya. Yang tua, yang muda, yang anak-anak cepat sekali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu orang meninggalkan kita, setahun yang lalu, atau baru kemarin saudara kita, tetangga kita, keluarga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya agar dimudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ujian pertama. Kemudian dapatlah dia jodohnya. Kemudian saat dia sudah mendapatkan jodoh, ada lagi nggak ujian? Kalau orang kapan nikah, betul nggak? Belum nikah ditanyain nikah, udah nikah ditanyain ngomongan, betul nggak? Kapan anaknya dan sebagainya, ya. Nah, ini juga ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang belum punya anak, maka seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Kalau tadi doa jomblo udah paham ya? Bapak-bapak paham banget nih kayaknya nih, ya. Menambah istri, ada nggak doa menambah istri? Ada nggak? Saya nanya nih, ada nggak di dalam Quran? Ada, kata ibu-ibu, saya nggak tahu. Rabbi zidni ilmu yang ditambah, bukan istri. Jadi saya aman sementara, ya. Jadi ilmu yang ditambah dalam Quran, Rabbi zidni ilma. Kemudian pada saat dia sudah menikah, kemudian agar mendapatkan keturunan, lagi-lagi doa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Udah dapat jodoh dia. Kemudian doa lagi. Doanya Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Itu doa para nabi, para rasul, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam kesulitan dalam mendapatkan anak. Ujiannya sangat dahsyat. Abul Anbiya, dia mendapatkan ujian yang ujiannya itu luar biasa. Tapi dia mampu melewati ujian itu dengan sangat sempurna. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Salah satu ujiannya adalah apa? Kesulitan mendapatkan keturunan. Ada yang menyebutkan pada saat itu usianya itu dia 90 tahun. Bukan, istrinya tuh 90 tahun. Mungkin nggak mendapatkan keturunan di usia 90 tahun? Nggak ada yang jawab nih ibu-ibu nih. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Udah tua. Kemudian beliau juga di atas 120 tahun. Udah tua juga. Kalau Allah berkehendak mungkin nggak? Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Panik nggak? Panik nggak? Kalau kata anak-anak sekarang ya? Panik lah. Masa nggak panik tuh? Betul nggak? Ini sambil main handphone tuh dia ya. Anak sekarang dia akan tenang kalau ada handphonenya. Coba cabut dah. Kabur dah. Anak-anak begitu. Kalau ibu-ibu mah gampang ibu. Yang penting ada buah-buahan di sini, dia bisa masukin tas, aman ya. Tapi bukan ibu-ibu di sini, sana dikit ya. Kalau bapak-bapaknya tenang aja dia. Bahasa yang tadi nambah-nambah harus semangat gitu ya. Baik, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kesulitan mendapatkan anak. Jangankan sulit, nih saya sampaikan ya. Yang mustahil pun Allah bisa berikan. Jangankan sulit, yang mustahil pun Allah bisa memberikan. Apa yang mustahil? Yaitu adalah apa? Kalau tadi dia masih ada pasangannya, ya kan? Walaupun usianya udah tua. Maryam nggak ada suaminya, tapi dia punya anak nggak? Punya anak. Zaman sekarang ada yang kayak gitu nggak? Es cendol kelapa muda, urut bejendol nggak punya bapak, ada nggak? Itu nggak ngaku bapaknya, ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau dulu memang dia tidak ada laki-laki satupun yang menyentuhnya, tapi karena izin Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan keturunan. Itu yang mustahil. Yang mustahil pun Allah berikan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang dia lakukan? Ini buat kita semua nih, bagi yang belum punya anak ya. Nanti kita bahas lagi berikutnya. Yang bagi yang belum punya anak, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga dia mendapatkan keturunan? Dia mendapatkan keturunan di usia yang sangat tua dan nggak mungkin dia mendapatkan anak, tapi dia dapatkan anak. Namanya Nabi Ishak alaihissalam. Nah, kira-kira apa yang dilakukan amalan Nabi Ibrahim alaihissalam? Yaitu kita pernah nggak menjamu tamu lebih daripada jam 12 malam? Pernah nggak? Itu namanya tamu nggak diundang, alias maling, ya kan? Kita itu terima tamu kapan sih? Biasanya kapan? Siang, sore, malam, maghrib, isya, jam 9, masa namu jam 9, betul nggak? Mau ngapain? Kita pernah nyambut tamu nggak? Ini nggak ada yang jawab nih Bapak Ibu, pernah nggak? Makanya tadi kata Pak Reza setengah setuju kita harus bubar. Kalau saya mau tutup ini rumah, saya mau nonton Chelsea nih ya. Jadi gimana caranya? Lanjutin aja dari begini kita nonton kan begitu. Nah, kira-kira kita pernah nggak menyambut tamu itu di atas jam 12 malam? Nah, jarang kita. Kemudian kita curiga dan sebagainya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ada tamu datang, dia sapa. Gak ditanya keperluannya apa dan sebagainya. Bayangkan Pak. Makanya kalau mendapatkan sesuatu yang dahsyat, lakukanlah yang tidak sebagaimana orang sering melakukan. Nah, melakukan amal soleh yang dahsyat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satunya adalah menyambut tamu itu di tengah malam. Gak ditanya di berasal dari mana, yang penting duduk dulu, dijamu dulu. Bayangkan malam-malam itu diberikan jamuan itu, disembelih kambing. Malam-malam nyusahin, kita salah motong kali, betul nggak? Malam-malam kita minum aja bagus, disambut aja bagus. Ini nggak ditanya dari mana dan sebagainya, duduk, dijamu dan sebagainya, dipotong, disembelih, diberikan tamunya. Kemudian dilihat kakinya nggak nyentuh bumi, ya belakangnya bolong, sundal bolong namanya, ya.
Nah, dia nggak makan, ternyata dia malaikat. Itu disambutnya luar biasa. Berarti memuliakan tamu itu sangat bagus, sangat mulia, menghormati tamu. Makanya hak tamu itu kita layani, itu ada batasnya, minimal atau maksimal itu 3 hari. Tamu itu kita layani maksimal selama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari pasang tuh hadis ya. Itu minimal sampai maksimal 3 hari ya. Ini luar biasa menyambut tamunya, memuliakan tamunya. Makanya hadis Nabi SAW sabda itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, niscaya dia berkata baik atau diam. Kemudian falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka memuliakan tamunya. Falyukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Kita muliain nggak tamu kita? Itu maksimalkan. Apalagi tamu kita, orang tua kita, mertua kita. Udah jangan pikir-pikir, abisin aja yang ada. Jengkol dah hajarlah semuanya. Apa yang kita punya tuh maksimalkan. Apalagi orang tua kita, mertua kita, tamu kita. Anda mau siapapun silahkan. Bahkan diantara hikmahnya menyembelih hewan kurban, tanda syukur kita kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, fasholli li rabbika wanhar, beribadah kepada Allah, kemudian berkurban. Diberikan bukan hanya kepada orang miskin, bukan pada orang beriman, orang kafir dikasih. Zakat kita kan berbagi kepada orang yang sulit. Itu terasa orang beriman tuh kebaikannya. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia kondisi tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan. Mungkin kita Pak RT beda kali kalau di komplek sama di rumah biasa, betul nggak? Punya kesibukan sendiri. Boleh kita ikuti sunnah Nabi, kan maulid Nabi sekarang. Kita pastikan tetangga kita memang mungkin ada urusan masing-masing kalau di komplek, nggak tahu di komplek sini, betul nggak? Pastikan kondisi. Kita pernah kayak gitu nggak? Ini buat saya juga nih, perhatian kepada tetangga, saudara dan sebagainya. Seneng gitu. Kemudian juga kita kalau jadi tamu, paham juga. Itu ada batas maksimal. Salam itu 3 kali. Assalamualaikum. Kalau nggak dijawab sampai 3 kali, tandanya kita nggak boleh masuk. Nggak diizinin masuk. Harus izin. Kadang-kadang kita assalamualaikum udah di dalam dapur. Betul nggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada orang ini. Nggak usah nunjuk, ya kan? Kadang-kadang itu udah di kamar. Ya. Apalagi maling zaman now nih ya. Dia kalau ditangkap ke gap, dia nggak malam-malam sekarang, siang bolong dia mencuri, ada nggak? Masuk ke rumah dan sebagainya, kemudian ketangkap sama orangnya. Kamu ngapain nih? Pak Haji saya cariin dari tadi, kemana aja Pak Haji? Ya Allah, padahal dia habis curi itu. Ini luar biasa model sekarang ya. Jadi kita juga ada adabnya saat 3 kali salam nggak dijawab, berarti kita nggak diizinin. Atau orangnya memang nggak ada ya. Ada sahabat diketuk sama Nabi 3 kali. Assalamualaikum, dia nggak bukain, dia menjawabnya pelan-pelan. Saat Nabi udah jalan, dibuka, ternyata ada orang. Kenapa? Dia ingin didoain oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suami yang sangat dahsyat nih. Nabi itu kalau pulang malam, dia nggak mau mengganggu istrinya istirahat tidur. Kalau malam-malam mungkin jam 10, mungkin 11 dan sebagainya. Kalau diketuk pintu atau digedor-gedor dan sebagainya, mengganggu istrinya tidur. Betul nggak? Membangunkan istrinya tidur. Nabi itu nggak mau mengganggu. Akhirnya tidurnya di mana Nabi? Di luar. Tidurnya di luar. Di luar pintu. Padahal istrinya itu di depan pintu juga. Di dalamnya nungguin suaminya. Ini luar biasa. Jangankan manusia, kita kalau mengangkat tema Nabi, pribadian Nabi, semakin kita tahu, semakin jauh kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih ya. Nabi jangankan manusia, kucing, bukan kucing garong ya, kucing tidur anggaplah di karpet nih ya. Kalau misalnya ada karpet lagi tidur ini, kucingnya kalau kita lagi tidur di karpet kita, di sejadah kita apain tuh kucing? Usirnya gimana? Pakai air panas tuh ya, dan sebagainya, benci banget. Nabi itu nggak mau membangunkan kucing itu, digunting ini sejadahnya. Bayangin coba, dia butuh yang mana? Digunting. Di sekeliling kucing itu nggak diganggu. Bangun nggak kucingnya? Nggak bangun. Itu akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau belajar ikhlas nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang jawab nih. Kalau mau belajar ikhlas, kasih makan minum itu kucing. Kucing kita kasih makan minum, dia pernah ngomong terima kasih nggak? Nggak, mau makasih kita kabur. Makasih om, kok kabur kita. Ini kucing apa nih?
kita ngasih makan minum dia atau makanan yang kita kasih itu, dia nggak ngucapin makasih, tapi dia pengundang rezeki. Dia pengundang rezeki. Saya nih ya, kucing nih di rumah, saya nggak melihara kucing, dia datang aja kucing banyak. Tiba-tiba di atap nih, di anaknya mungkin tiba-tiba nih, lahir anaknya 3 di atap rumah saya deh. Dia apa di depan aja. Kucing tuh tahu mana yang baik, mana yang nggak ngasih makan sama dia. Kita berikan pengundang rezeki, saya bilang. Ini ngundang rezeki dia. Makanya salah satu sahabat terbanyak memberikan riwayat adalah sahabat Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Namanya disebutnya Abu Hurairah, sama binatang dahsyat, apalagi sama manusia. Tapi kita nggak bahas binatang sekarang nih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita berbagi di jalan Allah. Kemudian selanjutnya nih, waktu kita mepet nih ya. Insya Allah kita sampai jam 8 sampai nonton Chelsea bareng nih. Siap nggak Bapak Ibu? Silakan, saya bentar lagi pamit ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sangat memuliakan tamunya. Itu yang kita harus lakukan Bu ya. Maksimalkan. Kemudian yang ketiga, saat kita berdoa kepada Allah, saya waktu lalu misalnya istri saya hamil, sebelum hamil tuh udah doa kepada Allah sebagaimana para nabi doa, Rabbi habli minas sholihin, agar anak kita menjadi anak yang soleh. Sebelum hamil, pada saat dia hamil berarti dia menjadi anak yang soleh. Yakin nggak? Ya orang kita doanya begitu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu anugerah, punya keturunan itu anugerah yang paling dahsyat di antara banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita. Gak gampang mendapatkan anak. Ada artis yang menghabiskan miliaran. Mungkin Pak Reza paham ya, dunia masalah keturunan, biaya rumah sakit dan sebagainya, mendapatkan keturunan itu nggak gampang. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah mendapatkan keturunan. Nih, Ibu Cindy mendapatkan keturunan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah, tandanya Allah memberikan kepercayaan kepada kita. Karena diberikan amanah yang sangat besar. Nah, ini bukan main-main ya, mendapatkan keturunan. Nah, tadi disebutkan oleh qori kita sekaligus MC kita dan sebagainya. Dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 233, di dalam surat Al-Mu'minun tadi disebutkan ayat 12 sampai dengan ayat 14-nya dan sebagainya. Kalau yang pertama tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu fase manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gampangnya itu ada 11 fase manusia dihidupkan. Allah bisa menghidupkan orang langsung nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Langsung hidup nih, gede, langsung lari misalnya gitu ya. Atau baru lahir minta selfie, kaget kita ya, dan sebagainya. Nah, Allah memberikan ada prosesnya. Dalam menciptakan manusia ada prosesnya. Nah, kalau 4 bulan ini, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi di usia 4 bulan. Kita cari dalilnya ada. Dalam hadis Arba'in yang keempat. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Jadi manusia diciptakan dari tanah. Kemudian juga tadi disebutkan pertemuan antara sperma dengan ovum ya. Itu selama berapa hari? Selama berapa hari? 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging ya. Totalnya itu 120 hari. Atau sama dengan 4 bulan. Nah, itu baru kemudian ditiupkan ruh oleh malaikat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan tentang apa? Yang pertama adalah rizkinya. Ini rizki oleh Allah udah ditentuin ini anak. Makanya kita jangan khawatir dengan rezeki kita ini. Sebelum bumi dan langit diciptakan 50.000 tahun sebelumnya, Allah tahu apa yang terjadi. Allah tahu apa yang terjadi. Makanya rezeki itu Allah berikan. Ya, pertama rezeki anak nih udah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min khairin." Apa-apa yang Allah berikan kepada kita pasti Allah ganti. Kemudian wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Itu jangan takut, kita khawatir. Banyak anak, banyak rezeki. Anak tuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya nggak? Kita punya anak 3 nih ya.
ibunya satu, kemudian bapaknya satu, itu ada 5. Orang tuanya keluar dari rumah mencari rezeki, itu mendapatkan rezeki 5 orang. Percaya nggak kadang-kadang? Bukan kita yang hebat, karena anak inilah pengundang rezeki orang tua. Orang tua pengundang rezeki anak. Itu anak bukan kalian yang ngasih, kata Allah. Kami yang ngasih kalian dan juga kepada anak-anak kalian. Ada orang khawatir. Saya menemukan nih orang yang udah hijrah, ya alhamdulillah, mudah-mudahan istiqamah. Istrinya itu dia hamil, usianya berapa, kemudian digugurkan anaknya karena takut dengan rezekinya. Betul nggak? Ada nggak kayak gitu orang? Itu nggak boleh, haram, nggak usah takut. Anda anaknya udah pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim, ya, ayat ke-7, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah. Dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustauda'a kullun fi kitabim mubin. Apa-apa yang ada di bumi, ya, manusia, makhluk yang melata, binatang, semuanya rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak rezekinya udah ditentuin, nggak usah khawatir. Nggak usah takut nih masa depannya gimana. Udah, jalanin, yang penting kita ikhtiar. Kata Imam Hasan Al-Basri dalam zuhudnya, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang, oleh sebab itu hatiku menjadi tenang. Gak bakalan ketukar. Kalau orang beriman keluar dari rumah itu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka rezekinya dipenuhi oleh Allah, hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mencari ilmu, mencari nafkah, udah. Haram maupun halal sama. Anda tempuh halal, Anda tempuh haram, sama mau ngapain? Mau haram apa yang halal? Kita, rezeki kita nih, anggap nih, hidup ini 50 miliar. Nggak ada yang aminin nih? Kurang, pengen lagi gak? Pengen lebih apa pengen kurang? Tuh manusia begitu, dapat juga belum? Belum dapat udah mau 50 miliar. Itu 50 miliar cakep udah. Emang manusia begitu. Manusia memang begitu dapat satu gunung emas, minta gunung emas lain, ya kan? Masalahnya sekarang bukannya banyak sedikitnya, tapi kita kurang bersyukur. Syukurin aja udah yang ada. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad SAW, jalanan spektakuler paling hebat itu, Nabi pada saat di neraka ngelihat banyakan mana yang masuk neraka? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Kenapa, Bu? Banyakan ibu-ibu. Karena banyakan ibu-ibu ya. Saya tanya nih, Bu. Bu, kenapa, Bu? Nggak bersyukur gimana? Oh gitu ya, sesuai yang tadi saya sampaikan aja begitu aja ya. Jadi salah satunya emang karena banyakan perempuan dan sebagainya ya. Kata Nabi, sahabat bertanya, kenapa, apa yang menyebabkan dia masuk banyak neraka? Dia nggak bersyukur, benar, tapi masih ada komanya. Tidak bersyukur kepada suaminya. Ini ibu-ibu nih, sering-sering bersyukur kepada suaminya, minimal mengucapkan jazakallah khair. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan. Ibu-ibu pernah nggak mengucapkan terima kasih pada suami? Seringin, Bu. Tanda kita syukur dapat berapa aja. Kalau wanita solehah zaman dulu, ya, orang wanita solehah zaman dulu itu dia lebih baik menahan perihnya, nggak dapat makanan minuman karena sulitnya ekonomi. Itu lebih baik daripada dia menahan pedihnya, sakitnya api neraka. Ibu-ibu suaminya pulang tanya rezekinya dari mana nih? Halal atau haram? Lu bagus gue bagi, betul nggak? Sekarang jangankan yang halal, yang haram aja susah, ya kan? Ibu-ibu tanya, Bu, boleh tanya, boleh tanya. Ini pastiin nih, ini jangan-jangan salah nih, dapat duitnya. Makanya orang ditanya nanti di akhirat, sebelum dia beranjak jalan itu dari mana Anda mendapatkan rezeki? Halal atau haram? Kalau manusia biasa itu ayatnya ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi khutuwati syaitan. Manusia makan minum yang halal dan baik, jangan ikuti langkah setan. Tapi kalau orang beriman, ayat berikutnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik, halalnya hilang. Halalnya hilang, kebaikannya jauh lebih banyak. Itulah orang beriman. Dipahami nggak Bapak Ibu? Kenapa bisa kayak gitu?
Dia nggak perlu lagi yang namanya halal. Kalau orang beriman pasti dia mencari sesuatu, mencari nafkah, udah pasti yang halal. Itu kalau orang beriman, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita melihat orang ngerokok, sebelum ngerokok baca basmalah, bismillah. Sebelum mabok nih takbir, misalnya gitu. Ya, nanti dituntut ya, takbir dan sebagainya. Ada Al-Fatihah, ya. Dia tahu sebenarnya yang haram, yang halal, dia tahu. Mengakali sesuatu yang haram menjadi halal. Pastikan ibu-ibu nih, pastikan. Sahabat itu dia tahu kondisinya nggak jelas, makanan yang dia makan dikeluarkan dari mulutnya. Nggak mau dia, jadi darah, jadi daging, jadi turunan. Sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa saya doa tuh doanya nggak dikabulin mulu? Nih anak makin hari makin bengal, betul nggak? Makin bandel jadi. Kenapa? Apa yang menyebabkan doa saya nggak dikabulin? Kata Nabi, bukan doanya yang kurang, mungkin ibadahnya juga nggak kurang. Yang salahnya adalah dari mana Anda mendapatkan harta. Kalau harta yang haram mengganggu doa kita, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan halal rezeki yang barokah, yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Udah, ngapain cari yang haram? Kita tempuh haram sama 50 miliar. Kita tempuh dengan halal sama 50 miliar. Ngapain? Udah ditentuin. Rezeki kita nggak bakalan ketukar sama kucing, nggak ada. Kucing makan nasi goreng kita makan ikan dia misalnya, nggak bakalan ketukar. Sama kambing juga nggak bakalan ketukar. Sama tetangga juga nggak ketukar. Susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Nyesek tetangga punya mobil baru, betul nggak? Ngelihat tetangga punya kulkas baru, nyesek dia. Ada nggak kayak gitu? Motor baru dia nyesek, padahal dia dealer motor orang, dia driver mobil orang. Ngapain dipikirin orang? Ini ada pernyataan yang bagus nih ya. Orang soleh bisa salah. Orang soleh bisa salah. Orang salah bisa soleh. Nah, dulu setan iblis tuh orang yang beriman kepada Allah. Dia taat banget kepada Allah dia. Gak ada kurangnya. Kita mah kaleng-kaleng ini imannya, betul gak? Setan godain orang yang imannya kuat. Kalau yang model kita begini, yang nunduk-nunduk sikir-sikir tidur, didiemin juga roboh, ya kan? Nah, setan itu taat kepada Allah, diuji oleh Allah, nggak mau dia taat kepada Nabi Adam alaihissalam, nggak mau sujud, itu perintah Allah tuh, dia nggak mau. Dulunya taat kepada Allah. Nah, sebejat apapun manusia di muka bumi, ada peluang hidayah Allah. Ada orang yang dia PSK bahasa kita, kemudian dia tobat kepada Allah, dilihat ada anjing yang kehausan, diberikan itu minuman, menyebabkan dia mendapatkan rahmat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi rezeki kita ditentukan oleh siapa? Oleh Allah. Pengundang rezeki kita dari mana? Dari Allah. Melalui apa? Anak kita ini anugerah. Bapak Ibu syukurin. Jangan pada saat hamil dijagain. Udah gedean dikit ditabokin. Benar gak? Dulu lu tungguin nih bocah. Sekarang lu omelin dia. Benar gak Bapak Ibu? Saya mau kecil, mau gede, mau tua, sayangin sama seperti dulu. Nyarinya susah nih bocah nih. Lama. Bisa jadi kenapa kita dapatnya lama? Karena kita belum siap. Kalau udah kita diberikan keturunan nih, Bang Bima nih ya, berarti tandanya kita udah siap. Jangan disia-siakan. Istri nih, kita harus hormat kepada orang tua, mertua. Ini jangan dibedain, nggak boleh bedain. Pintu surga laki-laki ada di orang tua, ada di mertua. Ada kalau yang ibu-ibu pintu surganya ada di suaminya. Jadi gampang nggak Bu? Mau masuk surga? Tinggal taat sama suaminya. Bisa nggak Bu? Suaminya mau nikah lagi boleh nggak Bu? Oh, boleh. Dasar nih ibu ini lain nih. Jangan-jangan udah ada yang ketiga nih ya. Nah, saya bercanda Bu ya, nanti saya nggak diundang lagi. Saya juga bukan pelaku Bu, tenang aja tenang ya. Itu makomnya lain. Ya. Tapi orang, saya cuma bercanda doang nih Bu ya. Tapi orang memang, saya bukan pelaku lagi-lagi ya. Orang itu bersandarkannya itu kepada Allah, dia nggak akan lemah. Dia nggak akan lemah kalau bersandarkan kepada Allah. Coba bayangin ya. Kitanya solehah, suaminya itu bukan lagi soleh lagi, bukan jadi orang biasa, nggak beriman. Dia nggak beriman, ada nggak kayak gitu? Siapa coba? Bu tetangga, ini parah banget ini ya. Iya parah dah ya, terserah dah ya. Kita contohnya itu adalah siapa? Fir'aun. Itu istrinya solehah banget, nggak ada kurangnya dia. Syahid dia. Ditimpa pakai batu, digelindingin pakai batu, rata dengan tanah, meninggal di dunia. Itu suaminya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sabar. Maryam nggak punya suami, bayangin.
Itu ujiannya dahsyat itu. Nggak punya suami, mana mungkin orang nggak ada suaminya dia bisa hamil, nggak mungkin, orang nggak percaya. Tapi itu ujian, dia sandarkan sesuatunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kuat. Suami yang soleh, istrinya ada yang nggak soleh, namanya siapa? Nggak taat kepada Allah. Nabi Lut, Nabi Nuh alaihissalam, itu ujian dari Allah. Tapi contoh terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Abul Anbiya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semua ujian. Balik lagi nih, Bapak Ibu, kita sebagai anak, pintu surga kita ada di orang tua mertua. Orang tua sangat sayang kepada anak, itu jelas. Allah berikan rahmatnya kepada kita untuk menyayangi anaknya. Makanya saya tanya di sini, setan pernah membunuh anaknya nggak? Pernah membunuh orang tuanya nggak? Setan bukan pernah aja, emang pernah lihat. Perbuatan yang paling dibenci oleh setan adalah apa? Membunuh anak setan. Ya, dan contohnya begitu aja dah biar cepat. Manusia itu potensinya dikasih 2. Sebentar lagi ya. Benar ya? Berapa lama lagi? 1 menit lagi ya. Ini baru mukadimah, ini baru prolog nih ya. Jadi manusia itu diberikan potensi 2. Kita nih semua fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi kefasikan, keburukan ada dalam diri saya, diri kita semua ada. Nggak ada yang dijamin kita semua yang hadir di sini pasti masuk surga, nggak ada. Para nabi, para rasul, para sahabat terpilih, selebihnya nggak ada lagi. Makanya kita berdoa agar kita semua yang hadir dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke surga. Amin. Kedua, manusia diberikan potensi kefasikan, kemaksiatan negatif ada dalam diri kita, kemudian ketakwaan ada di dalam diri kita. Tinggal kita mau yang mana. Manusia itu posisinya di tengah-tengah. Kalau kanan namanya malaikat, ke belah kiri namanya setan. Ya, kalau kanan malaikat itu mustahil melakukan dosa, itu malaikat sifatnya. Kalau setan mustahil dia melakukan kebaikan. Manusia di tengah-tengah, tinggal mau yang mana. Kalau dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjaga hawa nafsunya dan sebagainya. Kalau malaikat wajar taat kepada Allah karena memang diciptakan dari cahaya, dia nggak punya nafsu, wajar dia zikir, dia taat. Manusia bebas mau ngapain aja, tapi dia taat, dia takut kepada Allah, maka derajatnya bisa mengalahkan malaikat. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita. Tapi manusia kalau mau ngikuti hawa nafsunya, dosanya, kemaksiatannya, dia melebihi setan, bahkan melebihi binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kita dipanggil babi, mau enggak? Babi sama anjing sering disebut, padahal dia nggak ngapa-ngapain, betul nggak? Orang sering anjing, rasanya anjing banget, ya? Anjing babi disebut dulu, dia pada nggak salah apa-apaan dia. Kita dipanggil anjing babi, marah kan? Kita lebih hina daripada itu kalau kita melakukan maksiat dan dosa. Itu manusia begitu. Makanya kata setan aja nggak pernah bunuh orang tuanya, anaknya dan sebagainya. Aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk, ya kan? Iblis tuh nggak pernah ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Pernah nggak dia ngaku sebagai Tuhan? Nggak ada. Dari zaman dulu sampai akhir zaman nggak pernah ngaku-ngaku Tuhan. Fir'aun anak kemarin sore ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Yang paling tinggi lagi. Faqala ana rabbukumul a'la, na'udzubillah min zalik. Nah, balik lagi saya sampaikan, taat kepada orang tua dan mertua. Kalau orang tua wajar sayang kepada anak, kita memang wajib kepada orang tua. Tapi kalau mertua nih ya, kita pernah nggak dikasih motor sama orang? Ada yang jawab nggak pernah ya. Ikut ikoy-ikoyan lah biar dapat ya. Kemudian pernah nggak kita dapat mobil? Nggak, dia aminin nih. Amin. Kenapa? Karena kita nggak pernah buang mobil buat sedekah. Cobain dah. Saya sih nggak tahu dah. Jangan minta ke saya ya. Bapak ibu pengen dapat baju baru nggak? Nggak ada yang jawab. Pengen nggak? Nih ibu-ibu nih, pengen dapat baju baru nggak? Mau nggak? Ibu baju lamanya kasih orang. Cobain ntar pulang ibu. Tapi kalau nggak dapat, jangan datang ke saya ya. Itu ujian tuh namanya. Saya ini dapat baju gratis nih. Bener, saya dapat gratis. Saya dikasih gratis nih. Kenapa? Saya buang baju lama saya kasih orang. Ini ngapain di rumah bikin rebek? Tapi kadang-kadang kalau kita lihat ini cakep, masih cakep. Tuh setan datang tuh. Masih cakep, sayang dah. Makanya jangan lihat. Udah, Bang, lu ambil lah. Anak suruh ambil, lu kasih dah orang, jangan kasih lihat. Kalau kita lihat gak jadi ngasih. Itu setan memang begitu. Nih, dulu jadi kisahnya begini iblis. Ini panjang jadi ceritanya nih. Enggak apa-apa, Bu? Kita ngomongin setan dah daripada ngomongin manusia, ya kan? Kita ngomongin setan aja dah. Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi sampai sore nggak ngomongin orang. Alhamdulillah.
lillah. Tidak seperti tetangga sebelah ya. Jadi lebih baik kita menjaga lisan, kita ngomongin setan aja udah. Setan itu dulu taat kepada Allah, bahkan diceritakan pernah memimpin malaikat, dia iblis. Bayangin coba, sama malaikat, memimpin malaikat, dahsyat. Siapa yang mikir? Dia pada saat disuruh menyembah Allah, kemudian suruh sujud kepada Adam, salam penghormatan, dia nggak mau. Dia merasa dirinya lebih baik. Makanya kalau kita sombong, kita setan namanya. Ngapain sombong di dunia? Nggak pantas. Yang pantas sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Setan nanti kita jadi setan. Kemudian setan ada kesempatan dia tobat di zaman Nabi Musa alaihissalam, karena dia nggak bisa ketemu Allah lagi setelah dikutuk, dilaknat, nggak bisa ke alam lain. Kemudian di zaman Nabi Musa alaihissalam dia bisa berjumpa dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi Musa, mintalah kepada Allah agar saya diampuni dosanya. Kalaupun saya ribuan tahun ibadah agar saya diampuni dosanya, saya siap. Ribuan tahun. Bapak Ibu mau nggak ribuan tahun ibadah? Nggak ada yang jawab nih. Perasaan udah cepet, udah pegel banget sholat. Ya Allah, Allah tahu deh, Allah sakit, ya Allah sakit. Sholat ada ogah ya bawaannya ya. Kita nggak mau. Ribuan tahun siap dia. Kayak film Sun Gokong ini. Ribuan tahun nih. Tahu Sun Gokong nggak? Dikit-dikit ribuan tahun kalau bicara. Ini memang ribuan tahun. Oleh iblis dari dulu kan hidup sampai akhir zaman. Di sini ada setan nggak? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak? Setan. Ada, kita nggak lihat aja dia. Ya, kalau malaikat jelas ada. Ya, karena malaikat bersama orang yang baca Quran, berzikir, kebaikan dan sebagainya. Ya. Nah kemudian dia tanya, bisa nggak saya tobat? Saya siap ngabdi kepada Allah. Akhirnya dia dialog, dia doa kepada Allah. Akhirnya kata Nabi Musa, bisa kamu sujud kepada Adam ke kuburannya dia. Ke kuburannya. Jangankan kuburan, dia masih hidup aja gue ogah. Apalagi di kuburan gue sujud, kagak mau dia. Nauzubillah min zalik. Akhirnya ditobat nggak kepada Allah? Diampuni nggak dosanya oleh Allah? Nggak jadi. Dia nggak mau, nggak apa-apa saya sesat. Saya sesatkan semua makhluknya nih, turunan Bani Adam saya sesatkan. Makanya kecuali hamba Allah yang ikhlas, illa min ibadikal mukhlasin. Orang yang ikhlas susah dikelabui setan. Itu setan dibilang apa? Ada beberapa rahasia. Saya kasih tahu, saya kasih bocoran nih. Saya kasih bocoran adalah apa? Saya semalam dialog sama anak saya bilang gitu. Lihat juga peristiwa ini bahwa kata setan di saat kita lagi berjuang, misalnya jihad fisabilillah atau dalam dakwah, mungkin juga belajar kondisi sekarang ya. Setan itu yang mengganggu keikhlasan kita. Setan bilang gitu kepada Nabi Musa, saat Anda jihad nanti dia akan datang untuk melemahkan kita. Untuk melemahkan kita. Kita dapat bocoran nggak berarti? Dapat bocoran. Ada lagi peristiwa yang lain nih. Jadi setan ini ada majelis permusyawaratan setan ya, ngumpul nih para setan, majelis syura ini ada nih ya. Setan itu ngumpul, kata iblis, siapa yang bisa memberikan laporan? Dikasih tahu. Iblis, kata setan ini, saya punya amal yang luar biasa. Gara-gara saya orang jadi berzina. Ada nggak kayak gitu? Ada. Makanya diantara dua mahram nih, rahasia setan yang dikasih tahu Nabi Musa adalah apa? Menyebabkan dia zina karena ada setan di situ. Karena ada setan di situ. Siapa yang bilang? Setan yang ngomong. Pokoknya kalau ada dua yang berbeda, ini laki-laki perempuan, yang ketiganya adalah setan. Udah dikasih tahu nggak rumusnya? Ada. Itu setan. Makanya inna syaitana ma'al wahid. Setan bersama orang yang sendirian, jomblo. Nah, jomblo, maka segera nikah bagi yang mampu, sudah lahir batin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan biasa. Gara-gara saya orang membunuh, biasa. Gara-gara saya orang jadi bermusuhan, itu biasa. Gara-gara saya, ada lagi yang lapor. Ini pahalanya luar biasa menurut setan, menurut iblis adalah apa? Gara-gara saya seseorang suami dan istri berpisah. Jadi pertama kali nikah nih, misalnya Bima, Mas Cindy contoh aja. Pertama kali kita nikah, yang dimusuhi oleh setan adalah gimana caranya suami istri itu berpisah. Itu setan kerjaannya. Makanya kalau suami sama istri lagi berantem, yang kita panggil adalah setan. Benar nggak? Itu yang memisahkan kita adalah setan. Kalau kita lagi marah, nih rahasia setan berikutnya tadi ya. Kita lagi marah, setan datang kepada kita. Makanya sunnahnya istighfar, sunnahnya berwudu, sunnahnya sholat, itu setan. Makanya kalau kita lagi bertengkar nih, lagi bermusuhan sama orang lain, setan yang mendorong kita. Dia bilang, dia yang dorong kita. Kita musuh sama orang, kita benci sama orang, itu setan biang keroknya. Kita musuh sama tetangga, saudara, keluarga, orang tua, mertua, setan biang keroknya. Dia mendorong kita semua. Itu rahasia kayak gitu. Yang pahala paling besar adalah mampu memisahkan suami istri.
jadi bercerai. Nauzubillah min zalik. Itu pahala paling besar menurut setan. Ini yang dibanggakan, dapat reward, penghargaan luar biasa. Makanya kita digoda oleh setan ini agar berpisah dan sebagainya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya lagi saya sampaikan bahwa saat mendapatkan keturunan itu anugerah dari Allah. Kemudian balik lagi nih, mertua saya sampaikan. Mertua itu ngasih kepada kita bukan mobil, bukan motor, bukan rumah. Apaan yang kita dikasih sama dia? Anaknya yang disayang, yang dari pagi, siang, sore dirawat, dididik sampai besar. Itu yang terbaik diberikan kepada kita. Betul nggak? Alhamdulillah. Maka jagalah dia, itu amanah dari mertua. Anak amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki itu menjadi imam, penanggung jawab istri dan anaknya. Bima ini bertanggung jawab kepada Cindy, kepada anaknya, keturunan ditanggung jawab dia. Dunia akhirat, jangan sampai nanti di akhirat kita nih ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri protes, anak protes, ya Allah dulu di dunia suami saya nggak pernah ngajarin ngaji saya, diprotes entar. Anak saya nggak pernah diajarin agama, dia sibuk sama urusannya, dia protes oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ajarkanlah kita itu yang membawa menjadi imam dunia akhirat, tanggung jawab. Ini suami saya juga tanggung jawab kepada anak saya, kepada istri saya dan sebagainya. Kita semua tanggung jawab kepada anak. Jadi anak-anak yang soleh, jadi orang tua yang soleh, jadi mertua yang soleh dan solehah. Yang menyebabkan dimanapun posisi kita, mudah-mudahan kita bisa memberikan syafaat kepada keluarga kita. Jadi anak menyebabkan orang tua masuk surga. Jadi orang tua menyebabkan anak-anak kita masuk ke dalam surga. Jadi teman-teman yang soleh. Al-akhillau yawma idzin ba'dum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua saling bermusuhan. Kita akan saling bermusuhan. Teman-teman yang akrab, bro. Misalnya yang sekarang akrab banget, senang banget. Tapi itu akan bermusuhan kecuali teman-teman yang mengajak kita ke dalam jalan Allah, menjadi teman yang bertakwa. Ya Allah, si fulan kok nggak ada di surga? Dulu di dunia gara-gara taklim saya datang gara-gara dia. Saya ngaji, saya silaturahim 4 bulanan, saya datang karena dia. Kenapa dia nggak masuk surga sekarang? Selamatkan dia. Diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Lantaran teman yang soleh. Tapi kalau teman yang bejat, ya Allah, saya masuk neraka. Ini gara-gara si fulan saya masuk neraka. Masukin dia ke dalam neraka. Ditarik, pindahin. Nauzubillah min. Dari mudah-mudahan teman kita teman-teman yang soleh dan solehah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak ini harus dijaga. Satu, rezekinya udah ditentuin 4 bulan. Kemudian yang kedua ada ajalnya udah ditentuin. Kita nih semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua mati. Kadang kita nggak sadar, benar nggak? Kadang nggak sadar. Ini yang lagi di Riyadh kata Bang Reza tadi, kita udah sempat viral lah. Kemarin diumumin, umroh udah dibuka, betul nggak? Di Riyadh dia konser. Nauzubillah min zalik, lagi konser mati gini, gimana coba? Su'ul khatimah kalau lagi melakukan dosa. Makanya udah ditentukan. Karena kita udah tahu mati, siapa yang nggak mati? Malaikat maut pun mati, Israfil pun mati, semua mati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gantian. Jadi al-mautu babun, kematian itu pintu. Semua melewati. Makanya kita doa agar diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kata Nabi di saat akhir kehidupannya, ya Allah, sakitnya sakaratul maut itu sakit banget. Minimal tuh mau dikisahkan itu, saya sih belum pernah, mungkin Bapak Ibu udah pernah ya, sesuai umur nih ya, saya nggak tahu nih ya. Jadi sakaratul maut itu yang paling ringan. Ini besi ada kawatnya, masukin ke dalam mulut kita, kemudian kayak blender diputar, kemudian ditarik lagi keluar, yang ada di dalam perut keluar semua. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan itu sakaratul maut kayak gitu. Saking dahsyatnya itu, malaikat Jibril nggak mau melihat penderitaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana mungkin saya melihat Nabi yang paling dicintai oleh Allah dan seluruh alam, paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Kalau memang sakit sakaratul maut dahsyatnya seperti ini, jangan kau timpakan kepada umatku, tapi timpakan saja kepada diriku. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan 50% sakitnya sakaratul maut kita ditanggung oleh Nabi. Ini luar biasa. Yang disayang bukan keluarga, adiknya, saudaranya, keluarganya. Yang disebut oleh Nabi adalah ummati. Jikalau engkau sahabatku taat kepadaku dan kepada Allah, itu wajar karena engkau bersamaku. Tapi ada umatku, mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka taat kepadaku. Itulah yang aku rindukan. Mudah-mudahan yang dirindukan oleh Nabi semua yang hadir di sini. Kita nggak pernah lihat Nabi, tapi kita taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian dijaga.
Kemudian yang ketiga, habis ajalnya ditentuin, rezekinya ditentuin. Yang ketiga adalah apa? Dia buruk atau baiknya. Syaqiyun au sa'idun, baik atau buruknya. Ajalnya udah ditentuin, kebaikannya udah ditentuin, sengsaranya udah ditentuin, bahagianya udah ditentuin, rezekinya udah ditentuin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga, nerakanya juga udah ditentuin. Ketetapan kita udah ditentuin. Apa yang harus kita lakukan? Oh, pasrah udah. Percuma kita sholat mah neraka juga. Betul nggak? Betul nggak begitu Bapak Ibu? Nggak begitu ternyata. Sahabat bertanya kepada Nabi, kita udah ditentuin sengsara ataupun enggak? Ada orang melakukan amal soleh, amal surga, ahli surga, di ujungnya dia suul khatimah, masuk ke dalam neraka. Ada orang yang bejat melakukan dosa, di ujungnya dia melakukan kebaikan, husnul khatimah. Makanya innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal perbuatan tergantung akhirnya. Bapak Ibu seringin doa, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Mudah-mudahan kita wafat semua suatu saat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus ikhtiar maksimal doa kepada Allah. Kita nggak tahu. Ada orang yang sangat soleh banget di ujungnya, nauzubillah suul khatimah. Ada 3 orang yang sangat hebat, ahlul Quran, orang yang sangat dermawan, mujahid fisabilillah, nggak jadi masuk surga. Ternyata apa? Dia melakukan itu semua ingin mendapatkan pujian, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita nih, imannya di bawah garis kemiskinan, ya kan? Jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, anak nih, potensi kalau udah lahir, ya, anak kita semua yang hamil juga dan sebagainya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa. Jadi kalau kita baca doa, Imam Syafi'i kenapa dia hatam Quran, dia hafal Quran di usia 7 tahun, luar biasa. Bapak ibunya sering berinteraksi sama Quran. Berinteraksi sama Quran. Makanya kan kita dengar ada kambing atau sapi yang dagingnya lebih bagus daripada kebiasaannya. Didengerin musik, kambing pakai musik, luar biasa. Pernah dengar nggak? Pakai musik, sapi dan sebagainya. Anak juga. Bahkan ada air kristalnya bagus lantaran sering dipantulkan suara-suara yang bagus, ya kan? Makanya kalau Quran pun mantul, anak juga kayak gitu, didengarkan Quran, dibacakan Quran, didoain oleh orang tuanya. Orang tuanya menjaga dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara kesuksesan orang Yahudi, ini ceritanya ya, dulu hebat, sekarang juga hebat. Salah satunya ada apa? Saat mau melahirkan, mungkin usia 8 bulan, 9 bulan, itu orang tuanya memecahkan rumus-rumus yang sulit. Mau matematika, mau statistik dan sebagainya, kimia. Itu dia belajar itu untuk memutuskan sesuatu yang sangat sulit. Itu menyebabkan anaknya cerdas. Mudah-mudahan anak-anak kita cerdas, soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia lahir, nih saya sampaikan ya, saat terakhir nih, abangnya mau pulang. Saat dia lahir, anak itu berpotensi ada 4. Tuh nggak habis, belum bapaknya, belum ibunya, lain kesempatan ya. Ini sampai anaknya lahir dulu dah. Anaknya lahir, akikah juga belum kita nih, 7 bulan juga belum, nggak habis dah. Tapi biar cepat aja nih, saya sampaikan anak nih. Anak itu berpotensi jadi 4. Ya, jadi 4. Al-malu wal banun zinatul hayah. Anak itu sebagai perhiasan yang membanggakan orang tuanya. Ada nggak anaknya pintar, cerdas, jago, hebat, berprestasi, bahagia nggak? Tapi kurang akhlaknya, atau dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak gitu? Suksesnya hanya di dunia. Kemudian innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak fitnah, menguji orang tuanya. Gara-gara anak, orang tua jadi korupsi. Ada nggak? Bu, menurut Ibnu Khaldun dulu, apa yang menyebabkan pejabat para korupsi? Karena ibu-ibunya stylenya terlalu tinggi, mendesak suaminya untuk melakukan apa yang diinginkan. Akhirnya dia mencuri, korupsi, macam-macam. Nauzubillah min zalik. Atau anak lahir dalam keadaan cacat. Siapa yang menginginkan cacat? Allah nggak ada sedikit pun melakukan kezaliman. Salahnya manusia. Innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah nggak melakukan kezaliman, akan tapi manusia ini sendiri yang melakukan kezaliman. Jaga dia, rawat dia, sabar dan sebagainya. Ada lagi yang ketiga, anak durhaka sama orang tua. Ada nggak anak durhaka orang tua? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Anak durhaka pada orang tua, maka didiklah anak. Makanya saya yakin anak saya soleh. Sebelum hamil istri saya doain anak saya menjadi anak soleh. Benar nggak? Lahir menjadi anak yang soleh. Kita didik, kita doain, kita contohin dan sebagainya. Itu belum tentu anak soleh. Apalagi kita biarkan. Nauzubillah min zalik. Itu potensinya dia durhaka kepada orang tua.
Jangankan kita, Nabi aja ada anaknya durhaka, Nabi Lut, Nabi Nuh alaihissalam, nauzubillah min zalik. Kemudian yang terakhir, inilah yang kita inginkan, agar anak kita menjadi qurrata ayun, yang membahagiakan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Baik, kita tutup dengan bacaan doa. Mari kita aminkan. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik daripada Ibu Cindy, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh atau solehah, diberikan keselamatan, keberkahan, kekuatan, membawa orang tuanya, kakeknya, neneknya dan semuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda rabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-Qur'an hafadha alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina lil-Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana minas salihin. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya banyak bicara pasti banyak salahnya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.